Halo, selamat pagi guys. Hari kedua PSBB total guys ya. Kita mau coba goes guys, area Bekasi Kota dan sekitarnya. Apakah ada orang, maksudnya ada bikers atau goeser yang beraktivitas itu di PSBB yang hari kedua, karena kita mallnya kita tutup guys dari kemarin. Nah, kita akan goes ini dari apartemen M Gold Tower guys. Kita kan dari sini nih, dari apartemen M Gold Tower. Kita berada di parkiran nih guys. Ini sepeda udah kita tinggiin maksimal ya guys ya. Kita akan coba survei di lapangan, apakah orang-orang Bekasi Kota pada diem di rumah aja apa masih banyak yang beraktivitas kerja ya guys ya. Sebentar guys, semoga kameranya jelas ya guys ya. Kita baru beli holder nih, jadi baru bisa ngevlog guys. Kemarin kan waktu Selasa kemarin kan kita jogging di Kamala Lagon itu guys. Kamala Lagon rame ya guys kemarin Selasa kemarin, tapi kan belum ada PSBB total. Hari Selasa itu masih hari biasa. Nah, ini ada PSBB total. Kita cek ke Kamala Lagon dulu guys. Apakah di Lagon banyak orang goes apa orang jogging seperti Selasa kemarin? Kita saksikan bersama guys ya. Kita lagi keluar dari M Gold Tower Bekasi ya guys ya. Bentar, ya ada mobil keluar guys. Ini kalau M Gold Tower itu dari Bekasi Selatan guys. Nah, ini dekat Grand Med. Sebelah kita ini Grand Metropolitan Mall guys. Dan kebetulan sedang tutup. Jadi biasanya saya tuh olahraganya sebelum pandemi ini, sebelum mall tutup, kita ada aktivitas fitness guys. Nge-gym di Selfit, Celebrity Fitness di MM Metropolitan Mall Bekasi ya guys ya. Jadi kalau tinggal di Bekasi pasti tahulah MM di sebelah mana ya. Nah, itu apartemen kita dekat sama MM, dekat sama Grand Med yang sebelah tadi ya guys ya. Karena satu perusahaan guys, satu developer ya guys ya. Jadi bisa main-main lah nanti kalau udah nggak corona guys. Udah nggak corona. Tuh, ini gambarnya kayaknya kurang ini ya guys ya, kurang naik apa gimana ini ya. Nanti kita setting lagi guys untuk posisi kamera. Saya baru hari pertama ngetes. Hari pertama ini ngetes ya guys ya. Maksudnya mau survei apakah PSBB berjalan efektif di Bekasi Kota. Kita cek spot-spot yang banyak orang-orang beraktivitas olahraga guys ya. Jadi kita akan ke Grand Kamala Lagon dulu guys ya, Lagon Avenue ya guys ya. Setelah itu nanti kalau udah di Lagon, nanti kita coba ke Sumarekon atau ke mana ya, ke Gor kan dekat ya, jaraknya paling sekitar 2 kiloan lah dari Lagon ini. Dari Lagon. Nah, ini udah mau sampai nih di Lagon guys. Di Lagon. Kayaknya kameranya kurang naik ini deh kelihatannya. Nanti kita lihat hasilnya setelah selesai guys. Nah, ini lampu merah Lagon. Lampu merah Lagon kita ambil kiri guys. Agak tanjakan. Oh, cek.
lumayan tanjakannya guys. Tapi kayaknya sepi nih, nggak kayak Selasa kemarin. Berarti pada patuh-patuh guys untuk masyarakatnya guys. Masyarakat Kota Bekasi pada patuh, mereka nggak goes. Karena di Jakarta itu katanya kalau ada yang goes ditilang guys katanya, baru, tapi belum tahu sih aslinya gimana. Aduh, apakah ditilang bener atau sekedar gertakan gitu guys. Oh, tapi ada beberapa yang kelihatan jogging guys, ada sekadar walking di Selasa pagi ini. Nah, kita udah di depan Lagon Avenue ya, Grand Kamala Lagon, mallnya persis nih di depan jalannya. Biasanya kemarin Selasa kemarin rame banget, cuman sekarang nggak begitu rame ya. Ada bangsa 5-10 orang lah sedang aktivitas jogging kelihatan di sini. Ini yang bundaran pertama guys, ntar biar kelihatan. Nah itu masih ada tuh beberapa yang sambil benerin kamera, bisa agak naik enggak lah, bentar. Ini di Lagon gitu guys, ini Lagon, kameranya dinaikin dulu, mudah-mudahan masih bisa. Bentar. Aduh, kerja. Bisa kayaknya tuh guys. Nah, oh bisa. Alhamdulillah. Jadi biar kelihatan sisi depan, tadi kan nggak kelihatan guys. Nah, gangguan sedikit. Nanti bisa diedit ya. Nah, cukup lah ya. Nah, itu ada beberapa yang sedang goes guys. Jogging anak-anak dan sama bapak ibunya. Nah, kita ada di bundaran Kamala Lagon guys. Nah, di bundaran pertama guys ya. Kalau minggu kemarin itu rame, di bundaran kedua yang rame. Ini bundaran pertama guys ya, Grand Kamala Lagon. Kita langsung cekiluk yang di bundaran kedua guys. Oke, simak terus guys, apakah ada goeser? Nah, ini ada nih yang goes guys. Tuh, ada satu yang goes. Kita lihat, karena mensana en corpore sana ya guys ya. Di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat pula. Jadi jangan sampai kita menjadi gila. Gila itu jiwanya nggak sehat tandanya guys ya. Makanya kita harus jaga imun kita, jaga tubuh kita. Jangan sampai kita nggak kena corona tapi kita stres. Itu kan lucu juga gitu guys ya. Kita di rumah kayak di penjara, nggak bisa lihat suasana luar, bikin kita frustasi, nggak bisa olahraga. Aduh, jadi ya emang aturan pemerintah begitu, cuman kita harus menyikapinya harus secara positif guys ya. Kayak gini nih, kita mah nekat aja nih, saya mah nekat aja nih sebenarnya, pengen ngecek apakah ada yang banyak olahraga gitu di hari kedua pandemi. Ini jam 8 pagi ya guys, Bekasi kota dan sekitarnya. Jam 8 pagi hari Selasa tanggal 6 Juli. Kemarin kan aturan dibikin untuk tanggal 5 Juli sampai 2 minggu ke depan. Seluruh pusat perbelanjaan ditutup ya guys, Jabodetabek. Jadi mal-mal tutup. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hari mal buka saya fitness di Celebrity Fitness Selfit Bekasi, Bekasi. Cuman karena malnya tutup, ya sudah, kita nggak bisa kita jadiin olahraga di luar guys. Sebenarnya di apartemen juga ada alat olahraga, udah saya beli itu online, udah bisa dipakai. Cuman kan tetap aja kita butuh refreshing untuk pemandangan di luar ya guys ya. Sambil cuci mata guys, lihat pemandangan yang luas kan beda sekali dengan kalau kita di kamar saja gitu ya. Ya sekali-kali lah, paling 3 hari sekali kita goes begini.
Dan ternyata kita salib dulu di bapaknya. Dan ternyata lumayan banyak guys yang pada goes. Di bundaran kedua ini bisa saksikan ya, bisa disaksikan banyak yang jogging, banyak yang sepedaan. Ya nggak banyak banget sih. Kalau dibandingkan dengan Selasa kemarin kita habis jogging dari sini ya. Cuman nggak saya upload di itu, nggak saya upload di YouTube, saya uploadnya di Instagram gitu ya. Di IG, di IG IGTV itu. Nah, nah itu kan banyak tuh. Tuh, ada yang pakai Brompton sudah goes. Dan ternyata banyak temennya guys. Ini ada ya 50% 40% dibandingkan yang kemarin, karena kemarin waktu Selasa kemarin lumayan banyak yang pada muterin bundaran Lakon nih, bundaran yang paling gede ini. Tadi yang bundaran pertama kecil ya, ini bundaran yang kedua. Mungkin karena suasananya panas mungkin juga ya, suasananya panas. Ternyata guys, aduh saya kan lupa nggak pakai kacamata, harusnya pakai kacamata. Ntar guys, masih bisa nih pakai kacamata kita. Silo soalnya guys, iya. Oke. Duh, kalau nggak silo nggak pakai kacamata ini. Oke, udah pakai kacamata guys. Udah nggak terlalu sila guys, jadi menghindari radiasi matahari guys ke mata kita, karena radiasi matahari juga berbahaya untuk mata guys. Tapi kalau untuk jam 8, setengah 9, jam segini mah aturan aman ya guys ya. Cuman biar gak silo aja sih sebenarnya. Ya ini udah sekali putaran guys, udah one circle, satu lingkaran penuh 360 derajat. Kita puterin lagi nyampe 2 kali guys. Dan ternyata temennya banyak juga gitu ya yang sedang goes. Saya mikirnya tadi kalau saya nekat ketemu Satpol PP ntar ditilang gitu sepeda saya gitu, saya mikirnya gitu ya. Tapi ya nekat aja lah, bismillah. Dan ternyata ada banyak temennya. Soalnya kita goes ini baru ya guys ya, saya baru 2 mingguan lah goes. Kemarin baru iseng nyoba-nyoba. Seperti yang saya bilang kemarin, seperti yang saya bilang tadi, biasanya saya itu di selfie, di celebrity fitness. Makanya kita alihkan tuh karena mallnya tutup, kita beli sepeda buat goes di luar. Dan ternyata asik juga guys, goes tuh asik guys, bisa lihat pemandangan di luar gitu loh ya. Kalau di dalam pusat kebugaran kan kita paling ngelihatnya itu aja ya, nggak bisa keluar. Meskipun kita di sana kita bisa adakan pembentukan apa itu otot ya guys ya. Tapi ya sepeda juga bagus sih buat membentuk otot dan membentuk tubuh ya, postur. Jadi begitu guys, kita kemarin udah 6 bulan lebih lah, 7 bulan apa ya di selfie. Lumayan sih ada perkembangan untuk masa otot dan postur ya. Kayaknya nambah tinggi juga ya guys ya, nambah tinggi 1 cm kayaknya saya kemarin. Jadi kemarin kita mungkin kebanyakan itu ya, tarik menarik beban. Jadi mungkin otot tulang-tulang punggung saya tarik, tulang punggung tertarik, nambah 1 cm kayaknya. Yang tadinya 175 sekarang 176 guys. Dan ini mau dinaikin lagi tingginya coba, karena tadi setelan sepeda tahu sendiri kan, sepeda saya setel mentok paling tinggi pokoknya itu ya. Kalau orang-orang biasa sih kayaknya sih nggak bisa naikin sepeda saya, bisa sih bisa, cuman gantung kakinya ya karena tinggi. Saya aja ngerasa pas, kalau saya pas sih. Cuman kalau posisi standar itu saya harus jinjit buat ngimbangin. Jinjit itu bahasanya apa ya, bahasa Indonesia jinjit maksudnya kakinya dinaikin kayak orang balet itu guys.
Jadi kalau buat sepeda santai kurang. Memang ini saya desain buat olahraga guys. Aduh, nggak berasa udah 3 kali putaran guys. Habis ini kita kemana guys? Kita cek ke hutan bambu guys ya. Hutan bambu Bekasi coba. Kita ngelewatin Pekayon aja guys. Ini di bundaran yang kedua. Coba kita lewat Pekayon. Ini bundaran kedua, kita langsung ambil kiri guys. Kita ngelewatin Pondok Pekayon Indah ya guys ya. Kalau di hari Minggu tanggal merah, sekilas ulasan tentang hutan bambu Kota Bekasi, dia ramai sekali guys. Orang pada sepeda, pada goes. Hari Minggu bisa karaoke juga di sana, banyak kantin-kantin. Seperti yang saya kasih ulasan, saya pernah kasih ulasan di hutan bambu Bekasi ya. Bisa dilihat channelnya tuh untuk teman-teman yang tinggalnya di Bekasi Kota dan sekitarnya. Jadi bisa dilihat tutorialnya mengenai hutan bambu dan bambu Kota Bekasi guys ya. Di sana banyak permainan, banyak hiburan lah. Ini kita lewat Pekayon guys. Ambil kiri. Duh. Ini lewat Kemandoran aja kita guys. Jadi lewat Pekayon, Kemandoran, nanti tembus-tembusnya yaitu lampu merah Revo ya, kita lewat belakang. Sebenarnya bisa lewat depan, cuman mungkin terlalu ramai ya buat bersepedaan karena jam kantor. Meskipun WFH, kan masih WFH ya, sehari masuk sehari libur. Meskipun jam kerja tetap aja masih ramai ya guys ya jalan. Kayak kemarin tuh lagi viral itu di Sumber Arta ya. Sumber Arta apa Lampir ya, daerah Kalimalang itu. Setelah Caman ya, kalau dari sini. Itu ada ya kemacetan yang luar biasa karena jalanan ditutup guys. Macetnya parah. Nah, saya ngindarin itu juga sih. Semoga hari ini nggak terjadi lagi guys. Hari yang kedua jangan sampai ada kemacetan yang semrawut yang dibikin oleh kita juga gitu, karena masih banyak masyarakat yang ingin bekerja tapi sama pemerintah kota Jakarta Pusat di setiap perbatasan itu guys, setiap perbatasan diadakan pemblokiran jalan guys. Kita udah mau nyampe di Tugu guys. Tugu, nah ini Tugu apa namanya lupa saya. Tugu Kemandoran apa ya, pokoknya Tugu deh. Ini ada pertigaan, tengah-tengahnya ada Tugu. Kelihatan gak ya? Semoga kelihatan. Kita ambil kiri guys, mau ke hutan bambu guys. Hutan bambu forest, atau lebih terkenalnya dengan bambu forest. Udah banyak masyarakat Bekasi yang berkunjung ke sana, yaitu karena murah meriah guys ya. Masuk juga cuman bayar parkir sama ngasih kotak amal seikhlasnya guys. Lelah. Udah hampir mau setengah jam kayaknya nih kita. Tadi ada sekitar 3 putaran di Lagon. Di putaran muterin bundaran yang kedua yang gede. Nah, setelah 3 putaran dari Lagon, kita mau ngecek untuk aktivitas goes yang ada di hutan bambu guys. Jadi karena saya nggak punya komunitas guys, kita kan lagi pemula nih, jadi masih single factor guys. Single factor itu artinya apa ya, penyendiri lah, petarung sendiri petarung. Jadi masih menjelajahi spot-spot mana aja yang kira-kira enak buat goes. Nah, tadi kita udah nyoba satu spot di Grand Kamala Lagon ya guys. Ini hari Selasa guys. Selasa aja masih ada beberapa ya masyarakat yang beraktivitas berolahraga. Apalagi di hari Minggu guys. Saya yakin pasti lebih banyak lagi hari Minggu. Yang penting jaga protokol kesehatan.
tetap pakai masker, pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai sepatu safety. Terus jangan lupa bawa duit buat jajan guys, karena kita lelah juga gue gini kalau nggak bawa duit buat jajan gitu. Nah, ini kita udah mau nyampe depan Revo, tepatnya di depan apartemen Revo. Iya, apartemen Revo apa namanya? Apartemen Mutiara guys. Bukan Mutiara sebelah sana, Kemang View guys, Kemang View. Nyampe pertigaan Kemang View. Orang lebih identiknya di lampu merah Pekayun guys, karena di situ ada lampu merah. Tapi karena ada apartemen Kemang View dan ada juga itu apa namanya, Revo Town Square yang dulu namanya Bekasi Town Square, sekarang berubah nama menjadi Revo Square. Makanya terkenalnya sekarang adalah pertigaan Revo Square atau lampu merah Revo Square atau lampu merah Kemang View, karena ada apartemen Kemang View. Nah, di seberangnya lagi juga lagi dibangun apartemen apa namanya itu, lupa saya ya, karena pandemi jadi tertunda guys. Aduh, ada bis gede ini lagi di kiri jalan. Yes, kita ngalah aja lah. Jadi ini lampu merah guys, sedang merah, lampu merah Revo guys, atau lampu merah Pekayun. Kita belok kanan guys kalau mau ke hutan bambu. Ini udah masuknya jalan Khairul Anwar apa Ahmad Yani ya, kayaknya Khairul Anwar udah ya. Kalau ke kiri kan ke Ahmad Yani ya, ke arah Gor atau ke arah Kamalagon yang tadi jalan utama. Kita kan lewat belakang tadi ceritanya. Oke, ramai sekali guys. Mobil maksudnya, kalau goes kayaknya nggak ada. Ya Allah, kaget kita. Kita santai aja lah. Tambah kecepatan. Oh iya, speedometernya belum datang, jadi nggak ketahuan ini kecepatannya berapa kilometer per jam. Nah, kayaknya besok atau lusa speedometernya jadi guys. Jadi bisa ketahuan, kita ketahui kecepatan sepeda kita berapa. Itu udah saya order, tinggal nunggu kedatangannya guys. Ya inilah kalau di jalan utama pasti banyak mobil guys. Makanya tadi kita menghindari ke hutan bambunya lewat jalan utama, karena pasti banyak mobil. Tuh, guys. Kita belok kiri guys, ini lampu merah Rawa Panjang guys. Lampu merah Rawa Panjang, kita ambil kiri. Ambil kiri ke arah hutan bambu. Jadi buat teman-teman yang mau ke hutan bambu sudah saya kasih petunjuk ya tadi dari awal, dari tempat pertama kita tadi sampai ke Lagon, terus ke arah jalan mana, saya rasa udah detail ya guys ya. Ini ke arah Bakti Kartini guys, ke jalan Kartini lah intinya. Dari lampu merah Rawa Panjang kita ambil kiri ke arah jalan RA Kartini, tapi nggak nyampe RA Kartini sih. Nanti kalau setelah nyebrang tol, kan kita nyebrangin tol nih, nyebrangin jalan tol, nanti kita belok kiri guys. Kita belok kiri jalan ke jalan hutan bambu guys. Nanti saya tunjukin yang jalan utamanya guys ya. Mobil sih masuk, mobil masuk, cuman ya parkirnya nanti nggak bisa masuk full
karena hutan bambu kan aksesnya di dalam, pas di pinggir kali Bekasi ya. Ini kita udah mau nyebrang tol. Nih LRT, kelihatan nggak ya kameranya? Saya nggak bisa ngeliat nih. Ini yang atas itu LRT guys, kereta cepat Jakban, Jakarta Bandung, dan jalan tol ya. Oh ini jalan tol dulu, jalan tol atas ya. Nah yang kedua itu LRT. LRT proyeknya juga mandek nih gara-gara COVID. Nah setelah turunan ini, kalau mau ke hutan bambu, jangan kencangkan guys, pelan aja. Nah nanti ambil kiri guys, tikungannya agak tajam, tikungan 180 derajat, tikungannya 180. Aduh ditutup guys. Nah ini belok kiri aturan guys. Maka Abu Jahal mengumpulkan lagi isolasi guys, ternyata nggak bisa masuk guys, hutan bambunya isolasi, jadi nggak bisa masuk kita. Tadi ada tulisannya isolasi begitu, isolasi, ada tulisan isolasi. Ya sudahlah, kita akhirnya nggak jadi, nggak bisa guys, maaf sekali guys ya. Ternyata lagi mungkin dikelola oleh Karang Taruna, terus dapat himbauan dari Bapak Rahmat Effendi selaku wali kota. Jadi ikut ditutup juga guys untuk itunya guys, untuk hutan bambunya guys. Dan ternyata emang yang bersepedaan sepi ya, nggak ada ini. Kita nemuin cuman yang sepedaan itu tukang jualan nih, ada tukang tahu saja sama tukang servis. Bukan, itu pakai motor ya tukang servis. Tukang tahu, tukang jualan yang jualan tahu, jualan kopi pakai sepeda guys. Nah kita coba ke arah ini guys, Gor ke Ahmad Yani ya. Kita ke arah Gor. Di Gor apakah ada yang sepedaan? Tadinya mau saya terusin, bablasin ke arah itu guys, ke arah Sumarekon. Cuman kan tanjakan gitu kan, kita harus tanjakan Sumarekon itu. Nah karena cuacanya udah panas menjelang siang, terus kita belum ngopi, jadi dipending buat minggu depan aja guys. Hari Minggu coba kita jelajahi lagi tuh area-area spot-spot Bekasi yang biasa dipakai untuk gowes. Apakah masih ramai ataukah udah sepi ya, karena kita PSBB ya. Karena kita PSBB di hari kedua ya, tanggal 6 Juli 2021 guys. Nah kita udah nyampe lampu merah pengairan ya, ini ya, irigasi apa pengairan deh, antara itu deh. Nah kita udah nyampe jalan Kalimalang ini guys, jalan Kalimalang. Dan nanti depan kan ada lampu merah BCP tuh, lampu merah BCP. Kita ambil kanan guys, kita ambil kanan ke arah Gor. Kita survei untuk di Gor apakah ada yang sepedaan, ada yang gowes, apakah tidak. Jadi kalau tidak, kita nyari warung kopi guys, kita ngopi dulu biar nggak ngantuk gitu. Bahaya juga kan kalau kita gowes tapi ngantuk, bisa nubruk polisi tidur ntar jatuh. Jangan ya, tetap jaga imun, jaga kesehatan, dan jangan lupa ngopi guys.
karena kopi juga mengandung banyak zat-zat yang berguna bagi tubuh ya, penghilang stres juga, pereda kayaknya ya, lebih tepatnya pereda kalau kita terkena tekanan mental atau pusing. Udah ngopi hitam aja ya, ngopi hitam guys ya, kopi hitam jangan yang berwarna-warni, buat saya sih kurang lah kalau berwarna-warni. Kopi Italiano atau Spanyolo itu bagi saya kurang. Lebih sehat itu kopi hitam. Ya, kita udah sampai di BCP guys, lampu merah BCP guys. Kita cek ke arah gor apakah ada yang goes di hari Selasa ini. Cek ya lo, kita cek bersama. Dan ternyata kayaknya nggak ada guys, mereka takut ditilang kayaknya. Dan ini ada satu ono, ada satu nih di depan kita salip aja ya, coba kita salip, kita tambah kecepatan. Apakah bisa kita salip itu goeser biker macet guys. Kita udah nyampe arah Kayu Ringin kok, itu lampunya nyala tuh. Nah, kita bisa menyalip guys, dan mereka menyambut dengan sapaan kita dengan bel kelintingan, ya, bel es krim. Aduh, halo, makasih ya. Yuk. Waduh, iya.